Halo semuanya, tahukah Anda kalau kanker paru itu saat ini kebanyakan kasusnya baru terdeteksi pada stadium 4? Semakin tinggi tingkatan stadium kanker, maka kemungkinan survivalnya itu relatif rendah dibandingkan tingkatan stadium yang lebih awal. Maka dengan masalah tersebut, apa yang bisa kita lakukan? Tentu saja jawabannya adalah memeriksakan diri sesegera mungkin, atau dengan kata lain melakukan screening dan deteksi dini. Nah, bagaimana caranya melakukan deteksi dini kanker paru dan kenapa deteksi dini itu penting? Simak video ini sampai selesai. Yang pertama, apa itu screening? Screening adalah kegiatan pendeteksian dan penemuan kasus pada populasi berisiko tinggi. Otoritas kesehatan di suatu negara, dalam hal ini di Indonesia adalah Kemenkes, melalui pusat-pusat layanan screening kanker yang ada di rumah sakit, dapat melaksanakan proses screening pada pasien-pasien yang berisiko tinggi, yaitu pasien-pasien yang dengan ciri-ciri berusia di atas 45 tahun, dengan riwayat merokok atau berhenti merokok kurang dari 10 tahun, atau bekerja dengan pajanan, silika, atau bahan karsinogenik lainnya, atau perokok pasif, atau memiliki riwayat tuberkulosis paru, atau memiliki riwayat penyakit paru fibrosis atau lesi fibrotik. Kemudian selanjutnya adalah pasien yang berusia di atas 40 tahun namun memiliki risiko tinggi dan disertai dengan riwayat keganasan pada keluarga. Jadi kalau kita perhatikan dasar dari screening pada risiko tinggi itu memang disesuaikan dengan faktor risiko dari kanker paru itu sendiri, di mana jelas bahwa semakin tinggi paparan faktor risiko pada seseorang, maka semakin tinggi pula kemungkinannya untuk mengalami kanker paru. Maka pasien-pasien dengan faktor risiko tersebut menjadi prioritas dalam proses screening. Dan kalau kita berbicara soal pencegahan kanker, langkah awal yang dapat kita lakukan yang paling sederhana tentu saja menghindari faktor risikonya. Ya, maksudnya itu kalau kita sudah tahu kalau merokok, baik itu yang berbentuk vaping ataupun konvensional, itu bisa meningkatkan risiko, maka secara otomatis seharusnya kita menghindari perilaku merokok. Kemudian juga tentu menghindari hal-hal yang menyebabkan timbulnya berbagai penyakit infeksi pada paru, seperti tuberkulosis dan juga bahkan COVID-19 ya, seperti yang terjadi beberapa tahun ke belakang. Kemudian apa itu deteksi dini? Sebenarnya mirip dengan screening, bedanya deteksi dini adalah kegiatan pendeteksian dan penemuan kasus pada populasi yang telah bergejala. Kalau tadi screening tujuannya untuk yang berisiko tinggi, maka deteksi dini tujuannya untuk mendeteksi orang-orang yang sudah mengalami gejala-gejala kanker paru seperti batuk, batuk berdarah, nyeri dada, sesak nafas, leher bengkak, benjolan pada leher, suara serak, berat badan turun, dan gejala-gejala lainnya. Screening dan deteksi dini itu dapat dilakukan setiap 2 tahun. Dan tentu saja setiap melakukan screening, pasien harus berusaha untuk berhenti merokok kalau memang memiliki kebiasaan merokok. Kenapa? Yang bener aja, rugi dong. Yang bener aja, rugi dong. Sudah meluangkan waktu untuk screening, tapi malah masih ngerokok. Kan sia-sia namanya berarti screeningnya, kan begitu. Oke, begitulah penjelasan singkat soal screening dan deteksi dini kanker paru. Subscribe dan share bila kamu merasa video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.